Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Indonesia, salam NKRI, harga mati, salam perubahan tentunya. Nah, poin perubahan inilah yang kemudian hari ini menjadi senjata paling ampuh masyarakat Indonesia untuk menepis segala rayuan dari oligarki dan partai pengusung dari kubu pemerintah tentunya. PDI Perjuangan yang sampai hari ini masih terus melakukan kampanye politik di berbagai daerah dan wilayah di Indonesia, rasanya sudah sangat khawatir terhadap perubahan. Agenda perubahan yang terus digemakan oleh masyarakat dan warga Indonesia di berbagai pelosok, di kota maupun di pedesaan, semuanya kompak ya untuk eh, merealisasikan perubahan, agenda perubahan untuk Indonesia yang lebih makmur, maju, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia tentunya. Nah, pemirsa, sambil kita lebih santai barangkali karena kemarin-kemarin kita sedang melihat banyak sekali fenomena-fenomena politik yang sangat dinamis di Indonesia ini, mulai dari suasana yang semakin memanas tentunya, bukan karena bentrok ya, tetapi karena Anies semakin tidak terbendung ya. Anies semakin tidak terbendung. Amin gitu dong ya. Anies dan Gus Muhaimin ini menjadi satu kekuatan politik yang diyakini dengan betul oleh politisi-politisi baik gerbong sebelah maupun internal partai pengusung Anies dan Gus Muhaimin, PKB, kemudian ada PKS, kemudian Nasdem dan partai lainnya ya. Itu Anies ini akan menang satu putaran. Nah, arus perubahan yang hari ini sudah merata di Pulau Jawa, lebih-lebih di Jawa Timur, ini menjadi satu ancaman politik berskala nasional karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, Pulau Jawa itu mengantongi sekitar 70 juta ya, 70 juta suara, dan ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat mendominasi di kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang. Tentunya 70 juta suara ini hitung-hitungan yang santai. Tapi pasti ke Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin tentunya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sambil saya rokokan karena kita sebagai warga Nahdien emang identik dengan rokokan ya. Santai aja, nggak usah sampai tegang kayak si siapa yang selama ini dukung Jokowi mulu tuh, si Siregar siapa tuh. Aduh ya Allah. Dennis Siregar yang hari ini kemudian dibilang kesambar petir sama teman-teman, sudah mulai sadar akan pentingnya perubahan. Ya nggak apa-apa, apa kita warga yang mengusung sepakat dengan agenda perubahan ini menerima siapapun yang akan bergabung dengan kita, karena kita tidak pernah menganggap orang lain lawan, tetapi mereka adalah apa ya, eh teman, tapi beda selera barangkali begitu ya. Tapi kalau kemudian mereka suka dengan selera perubahan yang ditawarkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, ini kita sambut ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan, cebong, ahlan wa sahlan, kadrun dan lain sebagainya yang mereka selalu singgung-singgungkan selama ini. Wakanda dan lain sebagainya, silakan ahlan wa sahlan di arus perubahan untuk Indonesia yang bisa mensejahterakan. Karena begini teman-teman, bicara visi dan misi, tentu perubahan ini merupakan satu agenda yang sangat mulia ya. Kenapa? Karena sebuah kaum, sebuah bangsa gitulah, sebuah bangsa ini tidak akan pernah berubah kecuali perubahan itu diciptakan oleh dirinya sendiri ya. Artinya apa? Kita jangan pernah bermimpi akan mandiri secara ekonomi kalau kemudian ekonomi kita masih ngutang, kerjanya masih punya kredit ke Cina. Tapi kalau kita bermimpi lebih objektif bahwa agenda perubahan ini tidak hanya menawarkan bagaimana kita akan melunasi hutang itu, karena memang susah ya. Sekarang ini pemerintah Jokowi itu
rezim Jokowi itu sudah berhutang di kisaran 7.000 triliun. Ya, itu hutang luar negeri, dan ini sangat sangat apa ya, menyedihkan tentunya. Ini sangat menyedihkan. Ngelola negara mestinya bisa ngasih utang ke Cina gitu, ya kan? Karena kita lebih dulu merdeka gitu dibandingkan negara-negara tetangga gitu, dengan Malaysia dan lain sebagainya. Justru kenapa kita yang kaya raya, Indonesia yang alamnya melimpah, ya, justru punya utang, itu kan lucu gitu. Nah, insya Allah kalau misi perubahan yang kita usung, yang kita dukung bersama ini bisa diberikan kemenangan oleh Allah dalam satu putaran, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini insya Allah Indonesia ini ya tidak akan lagi punya ketergantungan kepada negara-negara lain. Justru nanti sebaliknya, Indonesia ini akan menjadi tuan rumah piutang seluruh dunia gitu. Artinya ngasih utang, ngasih modal ke negara-negara tetangga, ke Cina nanti kalau udah terbayar. Tapi nah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah lagi bahwa kita bersyukur setiap hari arus dukungan dari masyarakat semakin luas, semakin solid, dan bahkan kemarin Jawara Betawi itu tidak hanya sebatas dukung biasa, tetapi mereka bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pertama akan mendukung, ya. Kedua akan memenangkan insya Allah, ya. Ketiga akan mati-matian memperjuangkan Anies Rashid Baswedan mengantar Anies dan Gus Imin ini ke Istana Negara Republik Indonesia di Pilpres 2024. Nah, Jawara Betawi inilah yang harus kita contoh, bahwa harus ada tekad yang kuat, harus ada iktikat yang baik untuk mendukung perubahan yang lebih baik, ya, yang kita harapkan dari 2024 yang akan datang, hingga terus pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang benar-benar macan Asia lah, seperti yang selama ini kita mimpi-mimpikan. Nah, pemirsa, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu memberikan komentar positif. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang memberikan saran kritik yang positif di Sewo TV ini, karena bagaimanapun kita ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran kalian semuanya di channel Sewo TV. Dan mari kita bersama-sama, selain mengajak keluarga sendiri gitu, kita juga terus menyuarakan agenda perubahan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini, dan memastikan bahwa mereka yang kita ajak untuk berdiskusi itu pada akhirnya memilih Gus Muhaimin dan Anies Baswedan sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024, dan memastikan Gus Muhaimin, ya, bersama Anies Baswedan ini menang satu putaran, siapapun nanti. Misalnya pada akhirnya ada dua poros nih, poros keberlanjutan, ya. Ganjar misalnya gabung dengan Prabowo misalnya, kemudian kita tetap di Anies dan Gus Muhaimin. Insya Allah meskipun ada dua poros atau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, insya Allah Anies akan kita dukung supaya tetap menang satu putaran. Nah, tentu ini tidak mudah, ini tugas yang sangat mulia dan luar biasa. Kalau kita ingat pantunnya Pak Anies Baswedan, bahwa lawan kita ini meskipun lawan kita berat gitu, tapi kita harus bisa mengimbangi, minimal kita imbangi dengan sekuat tenaga, tapi di atas minimal kita menang satu putaran insya Allah. Nah, pemirsa dimanapun ada, di Gorontalo, di Sulawesi Selatan, ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, saya menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegigihan kalian dalam mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bicara lintas kelompok saja, tetapi kita bicara bangsa dan negara yang sangat luas ini. Jadi kita ukhuwah watoniyah, kita bersaudara setanah air. Kemudian ukhuwah islamiyah, kita bersaudara secara ideologi, kita sama-sama kaum muslimin, nahdiyin, dan tentunya
ya muslimat juga gitu, muslimat, fatayat, semuanya kalian sangat luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin dengan cara yang sederhana, baik cara luar biasa, dengan cara kalian yang beragam itu untuk mengajak teman-teman dan halayak untuk memastikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, pemirsa, kembali lagi kepada hiruk pikuk perpolitikan secara nasional. Ini kalau kita lihat grafik ya, dukungan terhadap Ganjar ataupun Prabowo Subianto ini stagnan di 3%, 2%, 5% gitu kan. Tapi kalau dukungan kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini terus meningkat gitu. Mulai dari 53% ya, terus hingga hari ini alhamdulillah sudah 70%. Dan insya Allah meskipun nanti ada ada trik yang licik barangkali yang dilakukan oleh poros-poros yang tidak bertanggung jawab ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap bumi pertiwi ini gitu kan. Ya kita insya Allah akan tetap bisa berusaha dengan keras agar 60% lah ya, 60% atau 53% suara secara nasional itu bisa dikantongi oleh Anies dan Gus Muhaimin. Ya inilah tekad kita bersama. Mari kita selain mendukung dengan mengajak teman-teman yang lain, kita juga harus mendukung dalam sholat malam kita, dalam tahajud kita. Kita doakan pasangan Anies Rashid Baswedan menang satu putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa sholawat yang udah sering disenandungkan dibaca oleh pasangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, yaitu sholawat Ashqil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin gitu kan. Wa ashghilidz zalimin lidz zalimin itu kita bisa baca di ba'da salat gitu kan, untuk menyatukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang zalim di negara kesatuan Republik Indonesia ini disibukkan oleh Allah terhadap kezalimannya masing-masing gitu, tidak berpengaruh terhadap tingkat elektoral dan elektabilitas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin yang semakin hari semakin menanjak gitu ya, yang semakin hari semakin tak terbendung, alhamdulillah. Nah, oke pemirsa, jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti bukan gagasan sih, tapi diskusi santai bersama Sewot TV. Ke depan insya Allah Sewot TV akan mengundang teman-teman yang gokil gitu, para pendukung Anies Rashid Baswedan di berbagai daerah. Barangkali nanti kita akan diskusi rileks, santai, dan kita semuanya bisa menikmati gagasan-gagasan yang akan kita perinci. Ya, kalau ada satu pendapat misalnya dari Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, nanti kita akan perinci, kita akan bahas, dialogkan, diskusikan gitu kan. Ya biar renyah gitu. Dan akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.